Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Channel seperti biasa berbagi info terkait Pi Network. Oke, untuk informasi kali ini yang mana keterangannya ya. Oke, ini maksudnya dari Newsway informasinya. Yang mana keterangannya jaringan Pi mengalami volume perdagangan tinggi di Tiongkok seiring meningkatnya adopsi global. Wow. Ya, jadi terjadi volume perdagangan besar-besaran nih di Tiongkok ya. Kita lanjutkan di sini, jaringan Pi cryptocurrency terdesentralisasi yang inovatif menyaksikan lonjakan aktivitas perdagangan di China sambil mengalami peningkatan adopsi global saat jaringan mendapatkan daya tarik di seluruh dunia. Jaringan ini juga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Amerika Serikat berkat kebijakan kenali pelanggan Anda (KYC) yang kuat. Selain itu, ada indikasi bahwa negara-negara Eropa akan segera merangkul jaringan Pi juga. China yang terkenal dengan pasar cryptocurrency aktifnya telah menunjukkan minat yang signifikan terhadap jaringan Pi, yang menyebabkan peningkatan substansial dalam volume perdagangan. Daya tarik jaringan Pi terletak pada pendekatan uniknya terhadap penambangan mata uang kripto yang tidak memerlukan peralatan khusus atau konsumsi energi yang berlebihan. Aksesibilitas ini telah menarik banyak pengguna, termasuk mereka yang berada di daerah dengan akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Pi sangat diperdagangkan di China dan adopsi meningkat secara global ya. Jadi di China itu terjadi barter besar-besaran ya dengan Pi coin gitu ya. Luar biasa ya di China. Kita lanjutkan. Pi juga memenuhi kriteria peraturan Amerika Serikat karena kebijakan KYC. Saya melihat negara-negara Eropa segera hadir. Pi coin menonjolkan di antara mata uang kripto lainnya. Hal-hal besar segera hadir. Saluran dari P-News Update ya. Jadi P-News ini adalah berita media Pi Network juga karena dia adalah media berita yang terdaftar di Hackathon ya. Jadi dia menginformasikan tiap yang ada di Pi Network itu ada dasarnya semua ya, karena dia media resmi yang sudah terdaftar di Hackathon jaringan Pi. Kita lanjutkan. Secara bersamaan, jaringan Pi telah bekerja dengan rajin untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan peraturan Amerika Serikat. Dengan menerapkan kebijakan KYC yang komprehensif yang memastikan identifikasi dan verifikasi pengguna, jaringan Pi menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan. Perkembangan ini memposisikan jaringan Pi sebagai pemain potensial dalam lanskap cryptocurrency Amerika Serikat karena mematuhi protokol yang diperlukan yang ditetapkan oleh badan pengatur. Selain itu, meningkatnya pengakuan atas kepatuhan jaringan Pi terhadap peraturan Amerika Serikat membuka jalan untuk ekspansi lebih lanjut ke pasar Eropa. Negara-negara Eropa yang dikenal dengan pendekatan sportifnya terhadap regulasi mata uang, kripto, dan inovasi digital akan segera merangkul jaringan Pi sebagai proyek mata uang kripto terdesentralisasi yang menjanjikan ekspansi potensial ke Eropa. Ini akan memberi jaringan Pi akses ke basis pengguna yang beragam dan semakin memperkuat adopsi globalnya. Keberhasilan Pi Network dapat dikaitkan dengan pendekatan berbasis komunitasnya yang memberi insentif kepada pengguna untuk mendapatkan dan menambang cryptocurrency melalui smartphone mereka. Model inklusif ini telah menghasilkan peningkatan adopsi yang signifikan, menjangkau jutaan pengguna di seluruh dunia. Antarmuka jaringan yang ramah pengguna dan penekanan pada aksesibilitas telah terbukti menarik bagi individu yang mencari titik masuk ke dunia mata uang digital.
Karena jaringan Pi terus mendapatkan momentum di Tiongkok dan sekitarnya, komitmennya terhadap kepatuhan terhadap peraturan seperti mematuhi kebijakan KYC Amerika Serikat memperkuat kredibilitasnya dan membuka pintu untuk ekspansi lebih lanjut ke pasar global. Dengan negara-negara Eropa yang berpotensi bergabung dengan jaringan Pi, masa depan tampak menjanjikan untuk proyek cryptocurrency inovatif ini. Nah ya, kalau media-media menganggapnya Pi ini tujuan menjadi cryptocurrency, ya saya tetap teguh dengan pendirian saya ya, yang pernah saya jelaskan sebelum dan sebelumnya, bahwa Pi ini kalau dari cara penggunaannya di fase enclosed atau mainnet tertutup ini sama halnya seperti uang ya, bukan seperti cryptocurrency trading ya. Kalau cryptocurrency pada umumnya kan ditradingkan di bursa atau exchanger gitu ya, bukan dijual belikan. Ya, kebanyakan ditradingkan ya. Sedangkan Pi ini sudah sangat jelas di fase mainnet tertutup ini saja sudah dijadikan sebagai alat bayar. Ya, di luar negeri itu wow sudah luar biasa, apalagi di Tiongkok nih. Ya, terjadi kurang lebih, maksudnya di sini barter secara besar-besaran ya di Tiongkok. Jadi sangat luar biasa ya. Kalau misalnya di Tiongkok itu konsisten dengan nilai GCP, maka nilai GCP ini saya sangat yakin betul pada pas open mainnet ke depan bisa menjadi nilai awal Pi ya. Ya insya Allah lah ya, karena berdasarkan pernyataan core team ataupun ya yang pernah core team himbau ya kepada semua pioner, kalau ingin harganya tinggi ya sepakatilah di harga itu ya. Karena semakin banyak kita bertransaksi dengan nilai sekian ya, nilai sekian inilah misalnya yang akan menjadi nilai awal Pi di fase open mainnet ke depan ya. Jadi semoga dipahami dari informasi kali ini. Oke, di sini sekaligus saya ingin berbagi bisnis ya kepada teman-teman semua. Ya, jadi saya sudah mendapatkan total pendapatan Rp1.134.760. Wow, ya saya sudah mendapatkan 1 juta lebih nih ya dari bisnis ini. Bisnis apakah ini? Kalau kalian ingin tahu, ingin gabung ya, kalian silakan gabung di grup saya, grup WhatsApp saya ya, linknya ada di kolom deskripsi. Gabung di situ, nanti akan saya pandu ya di grup, akan saya jelaskan bisnis apa ini, oke? Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk informasinya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.